Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa Kompas TV Dewata, bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan sejahtera ya. Senang sekali pada pagi hari ini saya Permana Dewi kembali menjumpai pagi hari Anda dalam program Sapa Bali Pagi. Seperti biasa di program Sapa Bali Pagi ini kami akan menghadirkan topik-topik yang sangat-sangat luar biasa bermanfaat sekali dan tentunya saya tidak sendiri dong. Di studio Kompas Dewata sudah hadir narasumber-narasumber yang sangat berkompeten sekali di bidangnya masing-masing. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya kenalkan narasumber yang sudah hadir di studio Kompas Dewata pagi hari ini. Selamat pagi saya ucapkan untuk Ibu Nyonya Putri Koster. Beliau merupakan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Selamat pagi, Bu. Semangat pagi, Mbak Dewi. Semangat pagi. Ya, semangat. Gimana kabar? Sehat? Baik, sehat. Perjalanan lancar ya? Lancar. Meskipun cuaca kurang mendukung, Bu ya? Iya, tadi sempat di beberapa ruas jalan itu kan macet. Macet, jadi terus Ibu bilang, permisi saya pinjam jalan tengah. Jadi akhirnya sampai Jalan sini tengah. tepat waktu. Tepat waktu. Terima kasih kehadirannya Ya, sama-sama, Mbak Dewi. di studio Kompas Dewata hari ini. Selain Ibu Putri Koster, di sebelahnya juga sudah ada Profesor Dr. Andes Imade Darmiasa MS. Beliau merupakan koordinator kelompok ahli bidang pembangunan Provinsi Bali. Selamat pagi, Pak. Pagi, Sehat, Pak ya. Sehat luar biasa. Sehat luar biasa, sudah terlihat dari wajahnya. Lebih sehat Bugar. dari biasanya. Lebih sehat dari biasanya. Wah, karena kesini ya. Harus sehat dalam mendampingi ibu. Iya, benar sekali. Jadi Terima kasih. semangat. Iya, terima kasih kehadirannya Pak ya. Terima kasih. Dan satu lagi juga saya sudah kehadiran Bapak Insinyur Putudana Paryawan Salain MSc MIHT. Beliau merupakan anggota kelompok ahli pembangunan Provinsi Bali bidang infrastruktur. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Mbak Dewi. Sehat dong ya Pak ya. Sehat dan tetap bersemangat. Sehat dan tetap bersemangat karena itu yang paling kita butuhkan saat ini ya, betul. di tengah suasana pandemi COVID-19 yang sebenarnya masih Bu ya. Iya, hampir lewat. Ya. Tetapi kan kewaspadaannya Benar. terus, Ya. terutama boosternya. Yang Iya. belum, booster dulu. Booster dulu. Itu yang menjagakan imun kita. Benar sekali, Betul. tetap menjaga kesehatan dimanapun kita berada ya. Pemirsa di rumah pasti penasaran apa sih topik pembahasan kita pada pagi hari ini, sehingga kehadiran tamu penting ya di studio Kompas Dewata hari ini. Seperti yang kita ketahui bersama saudara, selama hampir 3 tahun kemarin kita sudah sama-sama terpuruk akibat pandemi COVID-19 ya. Bahkan tidak hanya Bali saja, namun juga dunia. Dan pemerintah Provinsi Bali tentunya selalu berupaya bagaimana nih caranya supaya Bali bisa bangkit dari pandemi COVID-19, bisa terus menjadi lebih baik lagi. Nah, ini ditandai dengan keberhasilan dari Gubernur Bali Bapak Wayan Koster dan juga Wakil Gubernur Bali Bapak Co Aceh. Keberhasilan tersebut ditandai dengan hadirnya 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Ini yang akan kita bahas. Salah satunya dari ke-44 yang akan dibahas yakni adalah terkait dengan Bali Mandiri Energi dengan energi bersih. Apa itu Bali Mandiri Energi dan apa itu energi bersih akan kita bahas selama 1 jam ke depan ya. Namun sebelum membahas, saya tanya dulu kepada Ibu Koster yang juga sudah hadir pagi Ini hari kayak mau ini. ujian aja. Ibu jadi deg-degan Udah nih, belajar belum Bu? pertanyaannya apa ya? Udah belajar ya, udah belajar. Enggak, gampang Gini. aja Bu. Ibu sebagai tim penggerak PKK, Gini. berarti hadir juga dong, berkontribusi juga dalam kehadiran 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru ini. Nggih, pastinya begitu Mbak Dewi. Pertama nih di rumah ya. Nah, Ibu ini istrinya Pak Koster, Gubernur Bali. Jadi pastinya Ibu mendukung segala kegiatan beliau, kemudian mendoakan supaya dapat bekerja dengan baik. Nah, begitu juga ketika masuk ke ranah kerja. Beliau gubernur, Ibu ex officio adalah ketua tim penggerak PKK, ketua Dikranasda, Ibu juga Manggala Utama Pakis Bali. Jadi tugas Ibu di PKK Dikranasda kan menjadi partner pemerintah nih Ki, organisasi ini. PKK itu organisasi penggerak. Jadi menggerakkan supaya masyarakat itu berpartisipasi aktif, bergerak untuk mendukung segala program pemerintah. Nah, di 4 tahun dan menjelang ke 5 tahun tugas-tugas beliau, Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, ini sudah ada capaian. Ini saatnya hadir ke masyarakat, semua komponen yang ada di pemerintahan untuk menyampaikan apa yang sudah dicapai
apa yang sedang dikerjakan dan apa yang akan dicapai di tahun kelima. Tentunya Ibu kan tidak paham urusan semua itu. Cara Ibu kalau Ibu tidak paham adalah mensosialisasikan lewat media. Kemudian Ibu pasti mendampingi beliau-beliau yang pakarnya. Dan sekarang kalau 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru itu hasil pemikiran dari semua tokoh masyarakat yang menyatu di dalam kelompok ahli Bapak Gubernur. Dan hampir 70% ya Bapak itu berasal dari beliau-beliau itu dari akademisi, utamanya di Universitas Udayana. Beliau juga rektor Unhi begitu. Nah, jadi itu luar biasa. Jadi apapun perda dan pergub yang dikeluarkan oleh Bapak Gubernur itu hasil pemikiran tokoh-tokoh Bali, para cendekiawan Bali. Untuk apa? Untuk kemajuan masyarakat Bali. Nah, kan sayang kalau yang sudah dicapai, yang sedang dikerjakan tidak diinformasikan, sehingga Ibu kemudian punya tema-tema di dalam setiap Ibu bersosialisasi di media elektronik, media cetak, media sosial itu. Nah, sekarang sampai Ibu pada harus mensosialisasikan ini. Tentunya Ibu harus mendampingi. Yang Ibu dampingi Prof. Damriase, kemudian Bapak Putu itu untuk menceritakan apa nih yang 44 begitu kan. Tugas Ibu mendampingi. Nah, iya, siap. tetapi Ibu harus hadir karena ini supaya program PKK ya gitu. Sambil Ibu juga kan narsis sedikit. Tentunya juga hal ini dilakukan supaya masyarakat itu sebenarnya tidak mendapatkan informasi yang simpang siur ya Bu ya. Jadi disinilah berita yang benarnya seperti ini. Jadi kita tonton saja Kompas TV, Kompas Dewata. Dan PKK hadir Bu ya. PKK itu hadir nanti supaya masyarakat paham. Ketika paham, menghayati, lalu ibu-ibu yang ada di PKK dan bapak-bapak yang ada di PKK menginformasikan ini kan untuk menggerakkan. Oh itu ya, jadi itu peraturannya. Misalnya sampah plastik, jadi yang membuang sampah plastik siapa? Kan masyarakat. Sekarang jangan pakai, jadi partisipasi aktif. Ada hal-hal yang memang dituntut itu masyarakatnya yang harus bergerak. Kalau tidak, ini seperti macan ompong peraturan ini tidak akan terwujud begitu. Dan saya pun sendiri juga sangat merasa beruntung Bu, karena pagi hari ini bisa hadir di sini dan mendapatkan informasi ini. Saya yakin juga banyak masyarakat bertanya-tanya terkait dengan 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru ini. Karena PKK sudah hadir, lalu juga ahlinya juga sudah hadir, mungkin bisa dijelaskan juga kepada masyarakat terkait dengan secara umum 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru ini. Boleh Prof? Iya, terima kasih Mbak Dewi, terima kasih Kompas Dewata TV telah mengundang kami dari kelompok ahli pembangunan Provinsi Bali. Jadi pertama tentu saya ingin menyampaikan bahwa kami dari kelompok ahli pembangunan Provinsi Bali yang selalu diajak oleh Pak Gubernur untuk menyusun kebijakan, program terkait dengan visi misi beliau sebagai janji politik beliau sebagai gubernur dan juga wakil gubernur. Jadi pada kesempatan ini tentu saya ingin mengawali dengan kenapa ini perlu disampaikan. Jadi tentu berangkat dari visi pembangunan Bali yaitu Nangun Satkirti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Nah, tentu pertanyaan utamanya Bali era baru. Seperti apa? Seperti apa Bali era baru ini yang perlu kami sampaikan. Jadi selama 4 tahun 4 bulan Pak Wayan Koster sebagai gubernur, kemudian setelah kita evaluasi bersama, itu ternyata ada 44 tonggak peradaban sebagai penanda Bali era baru. Ternyata 4 tahun 4 bulan ada 44. Angka 444 semuanya. Angka cantik ini berarti ya. Pas. Nah, kemudian juga bagaimana Bali era baru ini diwujudkan. Jadi Bali era baru ini diwujudkan melalui penataan secara fundamental dan komprehensif. 3 aspek utama Bali, yaitu alam, krama atau sumber daya manusia, dan kebudayaan Bali. Jadi inilah 3 aspek utama yang dipakai sebagai modal dalam membangun Bali. Dan ini memang modalnya Bali, karena Bali tidak memiliki sumber daya alam seperti tambang emas, timah dan lain sebagainya.
Nah, terkait dengan penanda Bali era baru ini, kalau kita kelompokkan secara besar juga 3 unsur utama ini, yang mana kaitannya dengan budaya, kemudian mana kaitannya dengan manusia, dan mana kaitannya dengan Alam. Nah, dari 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru itu, 13 diantaranya adalah terkait dengan adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal. Misalnya contohnya pemuliaan dari desa adat dengan Perda 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Nah, kemudian tentu juga beberapa penanda Bali era baru seperti penggunaan busana adat Bali, kemudian pelestarian aksara, bahasa, dan sastra Bali. Kemudian banyak sekali lagi ya dari 13 yang terkait dengan ini adat, tradisi, seni, dan budaya. Dan tentu kalau 44 saya sebutkan di sini semua, nanti Pak Putu dan Pak Dan habis Ini waktu perlu kita waktu 2 jam. habis waktu kita 1 jam pun bahkan nggak cukup gitu ya. kaitannya dengan perekonomian juga. Iya. Jadi Pak Koster sudah membuat konsep ekonomi Bali yang namanya ekonomi kreatif Bali. Kemudian bagaimana juga Pak Koster untuk menyimbangkan pembangunan antar wilayah. Baik. Itu semua adalah penanda dari Bali era baru. Artinya ini bukan hal lama, ini hal baru yang terjadi setelah Pak Gubernur, Pak Wayan Koster sebagai gubernur, sebagai penanda Bali Era baru. Nah, Oke, baik kemudian Pak. Sedikit boleh? Oh ya, boleh deh. Nah, Sebelum misalnya- kita break ya Pak ya. Terkait dengan ini, isu dunia terkait dengan krisis dunia kan ada 3, pangan, air, dan energi. Nah, oleh karena itu penting sekarang kita bahas terkait dengan Bali Mandiri Energi dengan energi bersih. Oke, baik, berarti sebenarnya gubernur kita berserta dengan timnya ini sudah memikirkan sedemikian rupa Pak ya, terkait dengan energi itu tadi salah satunya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut berkaitan dengan energi, Bali Mandiri Energi tersebut, jangan kemana-mana dulu untuk pemirsa yang sudah nonton di rumah. Mohon maaf harus saya potong, nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang Bali Mandiri Energi dengan energi bersih ini.